Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Bulan Sepotong. Dalam seri ke-584 ini didukung oleh para pemain Anis Yuliatri sebagai Simah, Dedi sebagai Sawar, Haryono sebagai Gelagah Biru, dan Asti Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Simah menghentikan langkahnya di tepi kolam Patirtan. Ia memperhatikan pancuran, air yang memancar dari mulut sebuah patung raksasa yang menyembur-nyemburkan air. Di kedua bahu patung raksasa itu telah hinggap 2 ekor burung gagak. Mengapa ada burung gagak? Burung kedasi? Ataukah ini pertanda burung? Burung-burung hitam. Apakah kedatanganmu di sini menyatakan bela sungkawa atas kepergian Kang Wiro dari hidupku? Tapi burung-burung hitam, Kang Wiro telah rela pergi di Palagan Wirosaba. Aku telah menerima kepergiannya dengan tulus dan ikhlas. Burung-burung hitam, ataukah kalian menyolokku karena jatuh hati pada seorang yang bernama Sulu? Di manakah ia sekarang? Aku di sini, Sima. Sulu, kau di sini? Iya, aku di sini. Aku tak akan membiarkanmu bersedih hati. Sulu? Kau takut pada aku, Sima? Tidak, Sulu. Aku tidak takut padamu. Tapi aku takut akan keselamatanmu. Pergilah dari sini. Mengapa kamu mengusirku, Sima? Kau sudah tidak suka lagi padaku? Tidak, bukan itu maksudku, Sulu. Tapi aku khawatir bila Kanjeng Dipati melihatmu di sini dan akan membunuhmu. Aku rela dihukum jika untuk membelamu, Sima. Aku rela mati jika kematianku ini untukmu. Percayalah padaku, Sima. Sulu, sebelum terlanjur, pergilah dari sini. Menghindarlah. Aku tidak ingin melihatmu dihukum Kanjeng Dipati. Oh, Sima. Dihukum pun aku rela jika itu baik untukmu. Aku tak akan takut dihukum hanya karena berdekatan denganmu. Bukankah aku berjanji setia untuk tetap menemanimu dalam suka maupun duka? Karena aku telah bicara dan terikat sumpah dengan Kang Wiro. Kau percaya itu, Sima? Iya. Mengapa kau tanyakan hal itu lagi, Sulu? Aku percaya padamu, dan aku tidak akan pernah menarik ucapanku yang pernah kusampaikan padamu. Tapi bagaimana seandainya Kanjeng Adipati tahu? Ia baru saja pergi dari sini. Tak mungkin ia kembali ke Taman Sari. Bolehkah aku bersembunyi ke salah satu kamar di rumah Kaputren yang kau tempati? Jangan, Sulu. Jangan membuat malapetaka. Kau tega jika aku mati di tangan Kanjeng Adipati? Tidak, Sima. Junjunganmu tidak mungkin membunuhmu karena kau perempuan yang dikasihinya. Tapi aku sekarang telah diperistrinya. Aku bersalah padamu, Sulu. Oh, tidak apa-apa. Menjadi seorang istri pejabat punya jaminan yang nyata. Kau akan selalu sejahtera. Hidupmu tidak akan pernah terlantar lagi daripada kau hidup menjadi janda. Maafkan aku, Sulu. Oh, kau tidak perlu minta maaf kepadaku. Lakukanlah apa yang terbaik dalam hidupmu. Toh tetap kita bisa bersama-sama selalu.
kau mengatakan sesuatu padaku untuk tidak setia? Bukan itu maksudku. Jikalau Kanjeng Adipati memeliharamu, mencukupi segala kebutuhanmu, dan menyediakan segala apa yang kau inginkan, tentu saja gampang toh kalau ingin bertemu denganku. Dan beliau pasti tidak akan marah. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Aku tidak ingin kau kacaukan semua ini, Sulu. Pergilah. Izinkan aku mengabdi pada Kanjeng Adipati Ronggololono. Sebetulnya kau tidak layak menjadi abdi. Dan aku sebetulnya tidak rela bila kau dipersunting Ronggololono. Istri laki-laki itu banyak. Mungkin ada 40. Dan sekarang kau bersedia untuk mendampinginya. Bahkan resmi menjadi istrinya. Ini sungguh tidak masuk akal, Sima. Sulu, ketahuilah, kalau memang itu yang harus menjadi suratan nasibku, mengapa aku menolaknya? Tidak mungkin, bukan? Aku tidak mungkin menentang suratan nasib, Sulu. Kalau memang ini yang harus kujalani, izinkanlah aku menghadapinya. Lalu bagaimana denganku? Pergilah dari sini, sebelum Kanjeng Adipati mengetahuimu. Kau belum menjawab pertanyaanku, Sima. Katakanlah apa yang harus kulakukan. Jangan katakan aku harus meninggalkanmu. Aku tidak ingin melihat orang yang kukasihi celaka. Pergilah dari sini, Sulu. Pergilah. Sima, dengarkan aku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Lebih-lebih dalam keadaan seperti ini. Atau dalam keadaan apapun. Aku akan tetap menyertaimu. Kau percaya itu, Sima? Kalau Kanjeng Adipati tahu, kau akan dihukum, Sulu. Sima, percayalah kepadaku. Ronggololono tidak akan mampu menandingiku. Apapun yang dilakukannya. Sima? Kau Gelagah Biru? Seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Apa yang kau lakukan? Kau bicara dengan siapa? Apa yang sedang kau lakukan? Kau bicara dengan siapa, Sima? Kau ngomong-ngomong dengan siapa? Atau kau ngomong dengan Siluman? Kau bicara apa, Gelagah Biru? Jangan ganggu aku. Jangan ganggu bagaimana, Sima? Aku ini penjaga pribadimu. Kanjeng Adipati Ronggololono memintaku untuk menjagaimu. Dan sekarang kau bertanya untuk apa aku di sini. Dan jangan mengganggumu. Nampaknya begitu cepat manusia berubah hati dan pikirannya. Saat kau menderita, aku sangat memerlukan bantuan dan dorongan. Sekarang setelah kau lebih mulia dari diriku, kau mencoba mengusirku. Apa maksudmu, Sima? Karena aku tidak ingin kau kurang ajar mengatakan yang tidak-tidak padaku. Bukankah aku cuma ingin tahu apa yang kau lakukan di Taman Patirtan ini? Kau bicara sendiri, Sima. Apa tidak aneh? Cukup lama aku memperhatikanmu. Kau bicara dengan siapa?
Dia tidak tahu kalau aku bicara dengan Suluh. Suluh pintar bersembunyi. Oh iya, dia sekarang sudah tidak ada di sini. Dia pasti bersembunyi di semak belukar atau di balik bunga-bunga di taman sari ini. Sima? Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Sima? Ma? Iya, Gagak Biru. Ada apa? Sekarang ketahuan kalau kau selama ini berdusta. Siapa yang kau ajak bicara tadi? Kau bicara dengan siapa, Sima? Gelagah Biru, aku masih merasa kehilangan. Aku masih terbayang-bayang Kang Wiro. Aku tidak bisa melupakannya, Gelagah Biru. Sima, sekarang kau telah menjadi istri Kanjeng Dipati. Andikan aku tidak kedahuluan, aku sebetulnya... Jangan kau lanjutkan, Gelagah Biru. Jangan kau lanjutkan. Kau sungguh tidak menghormati aku. Aku sudah menjadi istri junjunganmu. Dan kau ingin melamarku? Bukankah aku sudah bilang, seandainya aku tidak kedahuluan? Ya, barangkali sudah nasibku. Kau sudah dimiliki oleh Kanjeng Adipati. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menjadi pengawal pribadimu. Sim, kau telah menjadi Nyai Dipati. Tidak, aku hanya seorang selir, tak lebih dari simpanan. Dan istri-istri Kanjeng Dipati lainnya. Aku hanya seorang selir, Gelagah Biru. Tapi setidak-tidaknya kau mendapatkan kehormatan dari beliau. Kau kelihatan mendapat perhatian besar. Gelagah Biru. Aku iri sekali. Pikirkan sebelum bicara. Jangan keras-keras. Aku hanya ingin bicara sebagai seorang sahabat, Nyai Dipati. Kau mulai mengolok-olokku, Gelagah Biru. Begitukah seorang sahabat yang baik? Justru karena sebagai sahabat yang baik, aku bersedia menjadi pengawal pribadimu. Kau harus hati-hati. Ya, tentu saja, Sima. Aku akan selalu hati-hati mengawasi dan menjagaimu. Percayalah, aku tak punya maksud macam-macam terhadapmu. Kita ditakdirkan sebagai kawan, sebagai teman dan sahabat. Kau mulai mengigau. Sima, aku sebetulnya ingin melindungimu, ingin menjagaimu, lebih dari hanya sekedar sebagai pengawal. Tapi kesempatan itu lenyap dariku. Sima. Jangan! Gelagah Biru terkejut sekali saat ia mau meraih tangan Sima.
buru-buru Simah mengibaskannya. Hati Gelagah Biru berdebar-debar, jantungnya berdegup makin kencang, dan ia perhatikan Simah di hadapannya, merunduk dengan wajah tersipu. Simah buru-buru merunduk, lalu mendekap tangannya di dadanya. Gelagah Biru menjadi salah tingkah. Ia berjalan beberapa tindak di samping Simah. Hatinya berdebar-debar, jantungnya makin berdetak kencang. Ia ingin mengatakan 1000 kata, namun kata-kata itu tertelan dan tercekat di tenggorokannya. Ia melihat wajah Simah nampak bercahaya, berseri-seri, dan berhiaskan rona merah nan ranum. Maafkan aku, Simah. Bukan maksudku untuk berbuat lancang. Kau lancang, Gelagah Biru. Simah, bukankah kita teman? Kita bersahabat. Tapi aku tidak ingin kau menyentuhku. Aku hanya ingin menyampaikan rasa hatiku dan tanda persahabatanku padamu. Kalau itu terlalu lancang, maafkan aku, Simah. Maafkan aku. Gelagah Biru, jagalah dirimu. Cukup kau sebagai pengawal pribadiku. Jangan macam-macam. Jangan sampai hal ini diketahui oleh Kanjeng Dipati. Kalau sampai tahu, kau bisa digantung. Simah, aku tahu siapa diriku. Dan aku tak mungkin berbuat lancang menggagai istri junjunganku. Aku cukup bangga. Cukup puas menjadi pengawal pribadimu. Dan aku senang karena dipercaya Kanjeng Adipati. Tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Simah, kau yakin tidak ada masalah? Simah. Ada apa, Gelagah Biru? Mengapa kau tadi meninggalkan aku dan menyuruhku hati-hati? Kenapa? Sebetulnya, aku sangat mencintaimu. Aku juga memperhatikanmu. Benarkah? Benarkah, Simah? Iya. Tapi aku tak ingin kita terang-terangan. Aku telah menjadi istri Kanjeng Dipati. Jadi kau tidak boleh bicara sembarangan. Dan lihatlah kanan kiri. Jadi kau tadi sengaja meninggalkan aku dan pergi untuk mencari tempat yang lebih aman? Kira-kira begitu. Aku senang sekali. Kalau kau mau jujur. Kalau kau mau jujur kepadaku. Aku juga yakin akan bisikan hatiku. Kalau kau sebetulnya menaruh hati padaku. Simah. Gelagah Biru, tepat tengah malam, ku minta kau nanti datang ke sini. Jangan sampai ada yang tahu. Sekarang pun tidak ada yang tahu, Simah. Simah. Gelagah Biru. Gelagah Biru tidak tahu siapa yang telah merayunya. Ia sebetulnya telah ditemui oleh putri siluman, yaitu Putri Hijau, yang menyamar dan membo-membo sebagai wujud Simah. Gelagah Biru menanggapi cinta putri siluman itu, dan kemudian ia pun mengembara di awang-awang. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus, alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulutnya. Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Apa yang telah terjadi pada Putri Hijau dan Gelagah Biru tak luput dari perhatian Sawer dan Dewi Lanjar.
ia berhasil, Sawar? Iya, ia sangat berhasil. Ia memang cerdik, tapi Gelagah Biru mungkin gila. Bego, tak tahu apa-apa. Ia tidak bisa membedakan mana Sima asli dan Sima yang gadungan. Lalu kau sendiri bagaimana? Aku cukup sebagai mata-mata. Aku tidak perlu melakukan hal itu. Tapi Kanjeng Ratu menginginkan agar kita mengecoh. Sebagai seorang penjual pecel, buatku sudah cukup untuk mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya. Kau sendiri bagaimana dengan Sima? Ia telah menjadi milikku. Sekalipun sekarang ia telah menjadi istri Longgorlono. Namun aku telah berhak untuk menidurinya. Aku berhak untuk menemaninya tidur siang dan malam tanpa ada seorang pun yang mampu menggangguku. Kau memang pintar, Sawar. Aku merasa bahagia sekali bisa menikmati kebersamaan ini denganmu, Sima. Aku juga merasakan kau begitu perkasa dan luar biasa. Aku yakin kau memang bisa kumiliki, Gelagah Biru. Dan kau tidak takut pada Kanjeng Dipati? Untuk apa aku takut? Aku tidak perlu takut padanya. Benar, kau tidak takut lagi. Kau telah memiliki tempat tinggal yang luar biasa. Tapi kau masih juga menerima kehadiranku. Gelagah Biru? Iya. Kalau kau ingin bertemu denganku, cukuplah di sini saja. Jangan di mana-mana. Jadi kalau aku ingin menemui dirimu, aku cukup di sini dan memanggil namamu? Iya. Kalau kau menginginkan diriku, datanglah kemari. Panggil namaku. Sima. Sima. Sudahlah, Gelagah Biru. Aku pergi dulu. Jangan pandang aku. Ku minta kau pejamkan matamu ya. Kenapa aku tidak boleh melihat kepergianmu? Aku masih kangen padamu. Sudahlah. Kau ingin mendapatkan aku selamanya? Atau tidak mendapatkan apa-apa? Tentu saja aku ingin selalu bersamamu. Dan aku tidak peduli kau milik siapa. Untuk itu, pejamkan matamu. Jangan sekali-sekali kau melihat kepergianku. Kau tetap di sini. Pejamkan matamu. Merundukkanlah kepalamu. Supaya orang lain tak tahu. Baik. Baiklah, Sima. Pergilah. Ini aku sudah pejamkan mata. Pergilah. Pergilah. Tundukkan kepalamu. Kalau perlu, menelungkuplah. Baik. Iya, baik. Pergilah. Aku sudah pejamkan mata dan aku sudah menundukkan kepala. Lekaslah pergi. Aku tidak akan melihatmu. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah melihatmu. Tetapi kalau kau kupanggil, jangan tidak datang ya. Aku akan selalu datang untukmu, sayangku. Janji? Aku selalu menepati janji. Sima. Iya. Sebetulnya aku belum ingin berpisah. Kita tak akan pernah berpisah. Kau tahu maksudku? Sima. Sudahlah, pejamkan matamu. Tundukkan kepalamu. Iya. Kau tak boleh melihatku sampai aku benar-benar pergi. Aku pergi, Gelagah Biru. Begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus.
Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strong Pass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strong Pass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Saat Gelagah Biru memejamkan mata dan menunduk, ia tidak sadar bagaimana perempuan yang telah Waduh. Gelagah Biru terkejut sekali saat ia menyadari keberadaan dirinya. Ia berada di atas pusara. Ia ternyata di tengah kuburan. Ia kini lari pontang-panting, terjatuh dan bangun, jatuh dan bangun, lari kembali untuk menjauhi kuburan itu. Tetapi ia merasa kakinya berat dan tidak mampu melangkah lagi. Ia merasa berteriak-teriak, namun dari kerongkongannya suaranya terasa tercekat. Ia melihat di sekelilingnya gelap gulita. Yang ada hanya bunga-bunga Kamboja, bunga-bunga kemuning, dan bunga-bunga kuburan. Gelagah Biru lari pontang-panting. Perasaannya ia sudah menjerit-jerit, namun suaranya tidak juga keluar dari mulutnya. Ia berusaha lari, tapi kakinya terasa berat dan kaku, hingga ia tidak bisa pergi dari tempat itu. Ia merasa terikat di suatu tempat. Kanan kirinya yang ia lihat hanya batu nisan dan pusara. Bau bunga Kamboja dan kemuning membuatnya semakin bergidik. Gelagah Biru. Oh, Sima. Sima. Kau ini bagaimana, Gelagah Biru? Aku sudah berpesan kepadamu agar kau tidak bilang pada siapapun. Kok malah kau lari pontang-panting seperti itu? Teriak-teriak segala. Apa maksudmu? Kau ingin agar hubungan kita diketahui oleh banyak orang? Begitu? Kau manusia? Kau ini benar-benar gila, Gelagah Biru. Ini aku, Sima. Kalau aku hantu, tentu saja tidak bisa berbicara denganmu. Dan tentu saja tidak bisa bercinta denganmu. Kau ini gila, bukan? Kau ini aneh. Kau yang datang sendiri. Kau yang menawarkan sendiri. Tapi kau kelimpungan. Kalau ada yang mendengarkan seruanmu, apa jadinya? Jadi, kau benar, Sima? Benar? Kau Sima? Kalau ini bukan aku, lalu siapa lagi? Kau ini benar-benar aneh. Kita sudah sepakat untuk tidak bicara dengan siapapun juga. Kau tidak bisa memegang janji, Gelagah Biru. Bagaimana mungkin? Mengapa kita ada di tengah kuburan? Kenapa, Sima? Tentu saja. Kalau kita bercinta di Taman Kaputren, jangan-jangan Gusti Ronggolelono melihat kita. Dan kita bisa hancur berantakan. Kau jangan bodoh, Gelagah Biru. Sima, buatlah aku percaya kalau kau adalah Sima yang sebenarnya. Kau ini bagaimana, Gelagah Biru? Kita sudah bercinta, bercengkrama, berjanji. Masih juga kau tak percaya? Tempat ini adalah tempat yang aman. Karena kuburan ini dikeramatkan. Hanya pada hari-hari tertentulah tempat ini dikunjungi orang. Selebihnya, kita leluasa datang kemari untuk saling berjumpa. Aku tadi? Kau mimpi, ya kan? Kau mimpi, Gelagah Biru? Benarkah? Benarkah aku mimpi? Kalau kau tidak bermimpi, tentu bukan hanya sekarang kau tahu kalau tempat yang kita pakai adalah kuburan. Dasar kau ini aneh. Setelah aku meninggalkanmu dan kau tinggalkan seorang diri, kau ketakutan. Jangan gila kau ini. Maafkan aku, Sima.
Hampir saja aku membuatmu celaka. Bukannya hampir, tetapi kau ingin kita celaka. Seharusnya kau tidak perlu penakut seperti itu. Maafkan aku, Sima. Karena aku pernah berjumpa dengan siluman. Jadi apa salahnya kalau aku lebih hati-hati? Gelagah biru, gelagah biru. Mengapa kau mentertawakanku, Sima? Tak ada yang lucu kan? Aku ketakutan malah kau tertawakan. Justru karena kau takut itulah membuatku ingin tertawa. Kau lucu, kau gagah dan romantis. Tapi sayang, kau penakut. Sima, aku benar-benar kaget. Dan tak percaya kalau kita berjumpa di atas kuburan. Aku baru sadar saat kau tinggalkan aku sendiri. Makanya kalau kau sedang masuk, kau jangan lupa diri. Perhatikan di sekelilingnya. Kau berdiri di mana? Iya kan? Kalau kau terlalu masuk dan lupa diri, akibatnya ya seperti ini. Baru ditinggal sebentar saja, kaget, takut. Aduh, gelagah biru, sayang sekali. Sudahlah, kau pergi dari sini. Jangan sampai ada orang yang tahu. Kau ke selatan dan aku ke utara, mengerti? Iya. Kau takut tidak? Atau perlu ku antar? Tidak. Aku percaya kepadamu. Lekaslah, jangan sampai ada yang tahu. Gelagah biru hanya menyimpan kebingungan dan ketakutannya sendiri. Ia tidak tahu apa yang sedang dialaminya. Ia buru-buru menuju ke rumah Mbah Dirun. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus, alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas. Haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulusnya. Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Mbah Dirun? Mbah Dirun? Mbah Dirun? Mbah Dirun? Ini saya, Mbah. Gelagah biru. Mbah Dirun? Ini saya, Mbah. Gelagah biru. Mbah Dirun? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Mbah Dirun? Mbah Dirun? Mbah Dirun? Mbah? Kau di mana, Mbah? Mbah Dirun? Mbah? Sepi sekali. Di mana ya? Ternyata pintunya tidak dikunci. Mbah? Mbah Dirun? Mbah? Mbah Dirun? Ini saya, Mbah. Mbah Dirun? Mbah Dirun? Ini saya, Mbah. Tak ada siapa-siapa. Mbah Dirun tak ada di sini. Kemana ya? Aneh. Rumah ini sepi sekali, dibiarkan gelap gulita. Kemana saja orang itu? Gelagah biru memeriksa seluruh ruangan di rumah Mbah Dirun. Rumah itu nampak kosong, sunyi dan lengang.
tak ada seorang pun di sana. Sementara itu Mbah Dirun yang dicari-cari oleh Gelagah Biru telah... Hei, siapa itu? Oh, ampunkan Kanjeng Tumenggung Anom. Ini hamba, Mbah Dirun. Mbah Dirun? Ya. Dari mana Mbah Dirun datang? Dan dari mana tahu nama saya? Oh, Kanjeng Tumenggung ini. Kanjeng Tumenggung Anom. Namanya begitu harum dan tersebar sampai di mana-mana. Sejak Mataram mengalahkan Renong dan Lumajang, bahkan sampai ke Wiro Saban ini. Siapa yang tidak mengenal nama Kanjeng Tumenggung Anom Alap-Alap? Oh, nama Alap-Alap sungguh harum di mulut penduduk Wiro Saban ini. Semuanya merasa lega karena Mataram telah mengamankan segalanya. Lalu untuk apa Mbah Dirun datang kemari? Apakah Mbah Dirun tidak tahu daerah ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Mataram? Justru itulah hamba tahu persis Kanjeng Tumenggung. Hamba bermaksud untuk bergabung dengan Mataram. Lalu Mbah Dirun asli dari mana? Hamba ini orang Kapur Kanginan. Jadi hamba tidak punya asal usul. Hamba sanggup membantu Kanjeng Tumenggung Alap-Alap. Dan hamba sanggup menerima apapun tugas yang Kanjeng Tumenggung berikan pada hamba. Maksud Mbah Dirun? Terus terang, hamba dulu tinggal di Tlatah Surabaya. Dan hamba selalu memberikan nasihat pada orang-orang yang membutuhkan nasihat hamba. Hamba sedikit banyak punya kemampuan untuk mengendalikan kekuasaan tenaga gaib di alam prayangan. Nah, untuk itu, apa salahnya apabila hamba membantu Kanjeng Tumenggung Anom? Kebetulan sekali, kalau memang Mbah mau membantu kami dan bergabung pada Mataram. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang Mbah Dirun yang dulu? Apakah tidak keberatan melepaskan kepergian Mbah Dirun? Kanjeng Tumenggung Anom, hamba ini orang bebas. Jadi kemanapun hamba melangkah, tidak seorang pun bisa menahan hamba. Hamba punya dasar dan prinsip hidup sendiri. Untuk itu, jangan khawatir. Hamba akan senantiasa membantu Kanjeng Tumenggung sepenuh hati. Terima kasih atas kesediaanmu. Tapi untuk memastikan bahwa kau ini bukan mata-mata orang Surabaya, tunjukkanlah kepadaku janji dan sumpahmu, bahwa kau benar-benar bisa kupercaya. Nyawa hamba sebagai taruhannya, Kanjeng. Begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya Pak. Itulah Man, ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Cukup, Mbah Dirun. Kau tidak perlu bermain senjata tajam. Kanjeng Tumenggung boleh membunuh hamba. Bila hamba berkhianat pada Kanjeng Tumenggung Anom, hamba bukanlah seorang mata-mata.
Tetapi hamba adalah orang tua yang dikecewakan oleh Pangeran Pekik dan Ronggo Lelono. Apa Mbah Dirun? Ya, jeleknya hamba ini seorang pembelot. Hamba adalah sesepuh Surabaya. Setelah Pangeran Pekik tidak mau mendengarkan hamba dan mencemooh hamba, hamba akhirnya tidak tahan lagi untuk ikut dengannya. Dan hamba menyatakan diri menentang kebijaksanaan Pekik. Mbah Dirun membelot? Iya. Hamba tidak sudi lagi ikut dengan Pangeran Pekik. Orang yang tidak tahu diri dan tidak tahu ditolong. Kalau begitu, Mbah Dirun dalam keadaan bahaya. Kanjeng Tumenggung Anom, terimalah pusaka hamba sebagai jaminan. Kalau hamba memang pengkhianat, bunuhlah hamba. Hamba bukanlah mata-mata. Nah, terimalah pusaka ini. Dan hamba yang membawa perangkanya. Tumenggung Anom alap-alap terkejut sekali menerima kepercayaan yang begitu besar dari Mbah Dirun, seorang sakti yang datang dari Surabaya. Tumenggung alap-alap dengan gemetar menerima pusaka tanpa warangka itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan tanggapan Anda kami tunggu di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.